Pak Iman, nanti saya akan lanjut ke soal hati-hati tadi itu loh, karena ada cerita saya. Tapi begini, karena judul bukunya ini bukan salah satu judul esai di dalam buku Mbah Nun ini, saya ingin secara apa namanya, secara random memberi bocoran ke teman-teman beberapa judul esai ini, karena judulnya juga bagus-bagus menurut saya, gitu ya. Saya akan bacakan beberapa yang tadi sudah disebut Pak Iman. Tuh ada Patrap dan Atlas Nilai Jogja, itu esai yang ke satu dua ya kedua. Kemudian ada ini Penistaan Atas Simbah. Nah ini kan sudah khas, sangat khas beliau. Apa itu? Dibaca sendiri nanti. Rewel ngerewel poso masani. Terus kemudian ada lagi Yogya Memangku Indonesia. Terus ada lagi, kalau tadi Pak Iman bilang Yogya, ini ada judul Orang-orang Ngayuk Yokarto. Wah, ini lebih dalam lagi mungkin maknanya. Kemudian Pengabdian kepada Materi, Rempah-rempah dan Martabat Bangsa. Di sini ada lagi menu yang Anda tidak pernah dengar sebelumnya. Trust Drink dan Iblis Penyet. Nah, gitu ya. Mas Iqbal orang tahu temen bukoro yang iblis penyet ya. Iya, coba kayak ning pinggir dalan ono ra kuwi. Mawali dan Masayih Ngayuk ya. Sabdo Luhung Ratu Pandito. Kabar dari Tuhan. Indonesia tidak belajar kepada Yogya. Ini topik tentang Yogya dan Indonesia ini. Ada lagi industri ilat lidah. Ini saya kira nanti ada perlu kita coba ini. 4 obat galau. Nah, kalau Anda galau karena disertasi mungkin nggak selesai ini bisa dicoba ini. Itu. Terus lagi ruwetnya kesederhanaan. Kesederhanaan itu ternyata ruwet. Nah, itu diceritakan itu di sini bagaimana ruwetnya kesederhanaan. Jadi sederhana itu ternyata enggak sederhana. Kapan dadi wong? Kapan, Mbak? Kemudian ini ada imsak sepanjang hari. Puasa adalah imsak. Ada sabda lebah. Terus datnyeng dan kentir ajek. Peradaban gembagus. Kawulo apes. Bungkus kado dan kebo nyusu gudel. Kemudian lelah to move back lah. Kelegen. Kemudian ada basiologi. Mantra segoro uwuh. Beboyo memolo bebendu pepeteng dan lain-lain. Jadi banyak judul-judul yang menarik ya di dalam judul-judul itu, dialog-dialog Simbah dengan 3 cucunya itu. Nah, yang saya maksud tadi mengenai hati-hati itu begini. Dulu pernah saya punya teman itu, kadang-kadang kalau kita pamit gitu sama orang yang lebih sepuh, mungkin kita bertamu dari rumahnya, kemudian pulang tuh dipesenin kan, hati-hati. Atau kalau dalam bahasa Jawa yang entah bener atau enggak saya kurang tahu, ngatos-ngatos gitu, nah gitu kan. Lah ini kan yang dibilangin itu nggak paham atau kurang paham gitu. Jawabnya itu sami-sami, itu kan tadi lucu banget toh. Nah itu janjiannya dengan tadi yang sudah diterangkan sama Pak Iman tuh menjadi ternyata itu panjang anunya, lanjutannya, dan entah bagaimana terjadi itu namanya pemotongan atau erosi yang sedemikian rupa. Apakah gejala yang sama itu, walaupun kita tidak bermaksud meratapi begitu ya, tapi mungkin perlu kita ingat banyak hal yang kita perlu sinaoni lagi, kita pahami lagi dari falsafah hidup di Jawa ini. Begitu Pak Iman. Rasanya memang dulu sekian waktu yang lalu saya nulis gawe antologi geguritan
itu tak kasih judul Sesanti Tedak Siti. Sesanti Tedak Siti. Terus semacam subjudulnya Ajar Bali Dadi Wong Jawa. Karena terus terang sampai hari ini kita tuh janjane iki ya wis nama-nama kita sudah Jawa, segala macam perilaku sudah banyak yang, tetapi urung kabeh Jawa. Jawa dan Jawa. Iya. Ya. Beda lho iki. Nah, ya. Jadi salah satu Sesanti Tedak Siti itu sekarang sudah banyak tidak dilakukan. Padahal itu di seluruh Sumatera di masa lalu itu ada upacara. Padha karo ning Jawa nek bayi sudah iso ngarep nganu ada upacara turun tanah. Ben ngerti leh ngadeg kuwi besok nang ngendi, ben ngene kae, terus mlebu ning nggone kurungan, engko dikon milih dhewe apa ngono kae, ngomilih garisan, ana milih duit, milih apa. Nah, itu kemudian dianalisis, oh besok kowe senengane kira-kira ngene iki. Nah, itu sebetulnya hanya tanda-tanda boleh dipakai atau boleh tidak. Tapi Sesanti Tedak Siti itu rasanya sangat diperlukan karena banyak sekali hal-hal di Jawa saja yang kita tidak lagi mengerteni meneh. Inilah yang seperti ini salah satu contoh. Di Jawa ada unen-unen ditumpes sak cindile abang. Ditumpes Sak cindile abang. sak cindile. Kalau misalkan saya dendam sama Mas Iqbal karena saya kepenguasa, akhirnya seluruh sampai anak turunnya Mas Iqbal tak pateni. Kelihatannya kaya bener-bener. Tetapi justru di Melayu Kerinci mengatakan mateni wong kuwi padha karo bunuh diri. Jadi banyak hal yang kesamaan dalam di Nusantara yang berkaitan dengan Jawa juga. Itu yang mari kalau kaitannya dengan apa bukunya Cak Nun ini, janjane kan ngejak sinau maneh. Belajar bersama. Pada waktu kita ngrungokke jam 12 bengi, setengah 1 bengi di pekarangan rumah kita, kok dadi ora nek suarane gangsir. Oh, keneng apa? Nah, berarti wis lingsir wengi. Jadi sebetulnya belajar di sini, belajar bersama kuwi ora mung belajar karo menungso. Belajar karo wit-witan, belajar karo angin, belajar karo kewan. Misalkan kita mendengarkan suarane manuk tilang sama rotokan kan ternyata beda. Iya. Nah, itulah kira-kira belajar bersama kuwi mau apa wae dengan apa yang beliau contohkan sing disinaoni Cak Nun itu apa wae. Sudah. Kan saya sampaikan pada waktu itu semacam temuan saya, Cak, apa bener beras itu diciptakan Allah untuk makanan manusia? Deknen dengan kecepatan yang sangat sederhana, ya ora ta Mas.
beras diciptakan oleh Allah itu bukan untuk makanan manusia. Itu Mbah Nun itu wis mudeng. Saya tak ya jadi biji beras, semua biji-bijian itu diciptakannya untuk regenerasi tumbuhan itu sendiri. Wiji pongge, duren, biji mangga, sampai kemudian kalau nggak keliru beberapa waktu kan dia ngunek-unek nih bocah-bocah, diajeni lho kulite kuwi, nek ora ana kulite kuwi terus piye? Iya. Nah, itu sebetulnya kan bentuk-bentuk pembelajaran bersama. Sinaune iki ora mung karo sapa wae, tetapi karo apa wae. Jadi Mas Iqbal tadi menyampaikan itu, sinaune iki ora karo sapa wae, karo apa wae. Ujug-ujug kok ana bocah nangis, lho kuwi iki ngopo kok nangis? Enek kemliwer ngono kuwi. Nah, kan belajar pada anak kecil yang tahu tiba-tiba ada kelebat-kelebat yang kita nggak ngerti. Jadi kira-kira makaten itu yang kaitannya dengan buku ini, apa yang benar itu apa wae. Jadi semua hal ya. Semua hal sing ana tekliwering donya kuwi mau disinauni, dienggo diajak sinau bareng. Jadi buku Apa yang Benar Bukan Siapa yang Benar karya Mbah Nun ini nanti akan terbit pada minggu ketiga bulan Agustus 2020. Dan teman-teman bisa memulai melakukan pemesanan itu dalam rentang waktu tanggal 24 Juli sampai 9 Agustus melalui bentangpustaka.com. Jadi tolong dicatat ya. Nah, sekarang saya balik lagi ke Mas Iqbal Aji Daryono. Saya ingin mendengarkan pendapat atau komentar atau analisis tentang judul buku Apa yang Benar Bukan Siapa yang Benar ini. Wah, berat ini pertanyaannya ya. Apa yang benar bukan siapa yang benar. Tadi kan Mas Helmi sudah menyampaikan ya bahwa ini bukan dari salah satu judul tulisan di dalam buku ini, tapi saya tetap menemukan banyak sekali Cak Nun itu memberikan kritikan tentang mindset gitu, mindset kita hari-hari ini atau mungkin zaman ini yang selalu berfokus hanya melihat kepada siapa yang benar, yaitu orangnya. Otomatis di situ terjadi pemutlakan lah gitu. Kalau orang ini sudah pasti benar, orang itu sudah pasti salah, apapun yang dilakukan ya. Nah, ini kan perbincangan yang agak berat dan dalam ya, karena kita sudah akan bicara tentang apa itu kebenaran gitu. Tapi saya punya dua suluh gitu ya, dua teplok gitu yang saya ingat-ingat pasti gitu. Dan teplok itu kebetulan nggak tahu kenapa ini kok tiba-tiba ketika teman-teman Bentang mencolek saya dihadirkan ke sini, dicolek kok dihadirkan koyo-koyo ya. Narasumber. Didhawuhi ke sini gitu ya. Bukan narasumber, Mas, untuk diajak sinau bareng. Oh iya, saya kira benar itu. Itu membicarakan buku Cak Nun bersama Romo Iman. Itu saya kira ada sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan secara penjelasan material gitu, Mas. Okay. Kalau setiap kali bicara tentang benar dan benar gitu, saya selalu ingat bertahun-tahun silam saya sowan ke dalam Dipo Winatan. Kami biasa ngobrol sampai malam banget gitu ya sambil rokokan, dan saya ingat sekali ada satu kalimat Romo Iman tuh yang berbunyi gini, wong Jawa iku orang golek benere dhewe, ananging golek saiki kepriye apike gitu. Wong Jawa itu orang buru bener gitu ya. Waktu itu kalau tidak salah kita ngobrol tentang rokok gitu ya. Wah, itu sing bener iki teori iki sing bener iki. Wis ora usah do engkel-engkelan karena wong Jawa itu tidak sing bener aku pokoke.
Karena kalau sudah aku apa kowe, itu sudah siapa gitu. Tapi ada satu orientasi yang mungkin solutif, tapi solutif dalam kawicaksanan gitu ya. Yaitu wis saiki apike kepiye gitu. Itu jadi itu seringkali ya saya jujur-jujuran sama Romi. Itu seringkali saya pegang dalam banyak sekali katakanlah mungkin konflik dalam kehidupan saya sendiri gitu ya. Ya dalam zaman muda-mudanya kayak saya wis tua wae. Rasanya tuh pengen engkel-engkelan pokoknya sing bener aku kowe. Tapi ketika pada satu titik wis katakanlah sudah capek dengan yang begitu wis saiki kepiye-piye gitu. Terus yang kedua saya ingat nasihat Cak Nun waktu itu acaranya di UII. Saya kalau tidak salah tahun 2015. Jadi posisi saya sebenarnya masih di Australia, tapi saya pulang sebentar ada acara di sana. Hujan deras saya ingat sekali. Yang kalau di video itu Cak Nun sampai hujan-hujan itu kalau tidak salah ya. Itu beliau mengatakan tugas kita itu bukan untuk menjadi yang benar. Karena kita tidak pernah tahu, tidak pernah sungguh-sungguh tahu yang benar itu yang mana. Kita kan nggak tahu. Yang tahu cuma Gusti Allah gitu loh. Yang benar itu mana. Tugas kita itu bukan untuk menjadi yang benar. Karena kita tidak pernah sungguh-sungguh tahu yang benar itu yang mana. Karena kebenaran itu mungkin rahasia ilahi gitu ya. Tapi tugas kita adalah terus-menerus berusaha untuk mendekat kepada kebenaran. Nah, cara mendekat itu gimana? Nah, saya menyambungkan dengan yang tadi, patrap gitu. Kalau patrapnya pas, perilakunya serba terukur, meskipun kita tidak tahu yang mana yang benar, tapi kita berada dalam sebuah ikhtiar untuk terus-menerus mendekat kepada kebenaran itu. Meskipun mungkin kita juga tidak tahu jenis yang benar itu endi. Sama dengan saya pernah suatu kali, ini agak personal ya. Saya ya sebagaimana anak muda pada umumnya merasakan kegelisahan spiritual lah gitu. Ora percaya, maaf, ora percaya agama dan sebagainya itu kan ya gampang kali cantem yang sedang gayang-gayane gitu ya. Karena nggak tahu sih bener iki jane endi gitu. Terus Cak Nun waktu itu cuma bilang sederhana. Dhewe iki ra ngerti. Ning ana Kanjeng Nabi. Yang bisa kita lakukan ki mung nunut gondelan. Itulah kenapa beliau itu sangat suka bersolawat. Wes solawatan wae. Kita tuh gondelan saja, manut karena sebenarnya kita itu nggak tahu yang benar itu yang mana. Itu hal yang sangat sederhana tapi ternyata memudahkan banyak sekali problem kehidupan saya. Ini malah kayak jadi curhat, kayak konsultasi psikologis. Jadi kalau dikaitkan dengan fenomena di tengah masyarakat atau mungkin di media sosial dan lain sebagainya itu, apakah Mas Iqbal melihat bahwa kita itu kadang-kadang baru tahu sedikit tapi seakan-akan sudah ngugeminya sebagai kebenaran sing satu-satunya anjir, dengan itu lalu bisa berkomentar dengan sangat banyak gitu loh. Jadi maksud saya begini, apakah kebenaran itu menurut Anda problem bagi kita di dalam kita harus memanage kudu kepiye gitu. Nah, ini mungkin saya perlu problem yang golek itu ya mumet itu ya. Saya pernah punya pengalaman kecil ya bersama anak saya. Dan ini bukan semacam mengagung-agungkan sesuatu yang asing, bukan, tapi waktu itu kami datang ke sebuah museum ya di kota Melbourne waktu itu. Terus anak saya menunjukkan satu patung dinosaurus gitu ya. Terus dia bilang gini, anak mungkin waktu itu masih 5 tahunan gitu atau 6 tahun, sudah SD 7 tahunan ya. Jadi dia bilang, "Pak, ini loh bentuknya dinosaurus. Tapi it can be right, it can be wrong." Dia bilang, "Maksudnya gimana? Bisa benar, bisa salah." Dia bilang gitu. Bisa dinosaurus, bisa bukan gitu. Bukan. Bentuknya bisa benar seperti ini dinosaurus. Bentuknya. Bisa juga bentukan kayak gini. Loh, saya ngomong sapa gitu. Guruku gitu. Loh, kok bisa gurumu? Soalnya barangnya sudah nggak ada, mereka sudah punah. Jadi sebenarnya scientist dia bilang gitu, itu cuma guessing dia bilang gitu, cuma menduga dari bahan yang sedikit yang dia ketahui. Terus saya kok memikir gitu ya, bahwa
ternyata ada spirit pendidikan di sana itu yang spirit andap asor tadi. Hanya tahu sedikit, menafsir, tapi juga berada dalam satu kerangka menyampaikan ke murid, iki aja diugemi kenceng-kenceng. Iki iso bener, iso salah gitu loh. Nah, sementara kalau orang-orang tua, nah saya melihat anak saya kok bisa diberi pemahaman gitu. Orang tua kayak kita saja, seringkali kita sudah hanya tahu sedikit, tapi merasa iya oh wis bener-bener dhewe gitu ya. Kita bahkan seringkali lupa bahwa kebenaran ilmiah pun itu seringkali sangat rapuh. Ketika suatu kali ada proses dialektika pengetahuan yang meruntuhkannya gitu, dia akan runtuh. Jadi apa yang kita yakini benar secara material ilmiah hari ini belum tentu benar yang sebenar-benarnya gitu kan. Nah, terus saya kaitkan dengan tadi pertanyaan Mas Helmi soal realitas kekinian gitu ya. Ya kalau di Indonesia dan mungkin juga di banyak negara atau di banyak tempat yang lain, kita kan sebenarnya belakangan ini itu kan berada dalam situasi yang konyol dan mungkin menggelikan gitu ya. Karena apa? Karena sejak satu tonggak sejarah yang menyebalkan yang bernama Pilpres 2014 itu, kita kan terbelah ya. Ada polarisasi politik yang secara gila nih akhirnya masuk menjadi polarisasi sosial, bahkan polarisasi multidimensi lah gitu ya. Akhirnya cara memandang setiap hal itu kadang-kala otomatis sudah tersetting sesuai dengan mindset ala polarisasi. Wah, nek kowe kaya ngono berarti kowe kubu kae. Oh, nek kowe kaya ngono berarti kubu kae. Akhirnya para ya mungkin kita juga pernah terpengaruh dalam mindset itu gitu ya. Kita sangat tersandung dengan siapa yang benar itu. Karena sosok lah yang kita lihat gitu ya. Dan ketika kita sudah mencintai satu sosok dari kubu manapun, kita sudah menganggap apapun yang dari dia sudah pasti benar gitu ya. Nah, terus saya pernah ya ada satu kasus yang agak konyol gini. Ada misalnya gini, kamu katanya pendukung kebinekaan dan Pancasila. Tapi kenapa kok kamu mau berteman dengan orang-orang cadaran gitu? Saya kan kaget loh, apa hubungannya gitu ya? Saya terus memahami bahwa cara berpikir ala polarisasi tadi sudah sangat-sangat kencang gitu, diugemi kencang banget. Dan cara dia melihat realitas secara umum gitu ya, realitas gitu, dia ibaratnya dia melihat kartu suara, kartu coblosan gitu Mas ya. Kalau kartu coblosan kan katakanlah misalnya ada 2 lembar, yang satu sosok pertama itu orangnya pinter, cerdas, tapi kita rodok korup misalnya gitu. Yang satu orang korup jujur, tapi bodoh. Misalnya gitu ya. Kita kan nggak mau logika politik itu harus realitas politik begini. Akhirnya kita harus milih. Dan pilihan itu nggak ada yang sempurna. Iya kan? Mau nggak mau harus pilih salah satu kok kita itu. Kecuali golput ya. Harus pilih salah satu. Nah, tapi cara berpikir dalam konteks kotak suara itu diterapkan semena-mena ke dalam realitas sosial. Akhirnya, nek kowe pro Pancasila, kowe kudu anti pada orang cadaran dan kodok jomplang misalnya. Itu logika dari mana gitu. Dalam menghadapi realitas sosial kita nggak bisa begitu. Saya terus mikir-mikir analogi yang paling pas itu kayak kita cawan Petri di laboratorium. Ada gelas ini, gelas macam-macam. Kita bisa mengambil 10% ini, 50% ini, 30% itu. Tapi di sini kita bisa mengambil 50% ini. Jadi kita tetap bisa kok menjadi orang yang mengambil kebenaran dari manapun. Apa itu kan? Siapanya dilupakan di situ karena yang kita fokusi soal kebenaran itu adalah apanya gitu. Kita bisa mengambil orang yang kita benci ada kebenarannya kita ambil gitu. Bisa kita eklektik lah gitu dan kita internalisasi dalam diri kita gitu. Selain faktor politik tadi itu yang sudah Mas Iqbal bilang tadi, itu faktor-faktor apa sih yang bikin kita tuh gampang banget terpolarisasi dalam kubu-kubu kebenaran seperti itu? Kalau saya kira ya itu sebenarnya mungkin juga cara pandang ekstrim dan cara pandang tekstual, cara pandang mutlak-mutlakan itu terjadi pada hampir semua lini gitu ya.
Yang namanya ekstremisme itu kan bukan, orang kan sekarang secara mainstream ya, ekstremisme itu cuma beragama. Padahal ekstremisme dalam memandang pengetahuan itu juga ada, dan orang seringkali tidak menyadari itu. Dan saya kira tadi yang disampaikan Romo Iman tadi masuk banget. Kita problemnya itu adalah gini Mas, selain soal politik tadi ya, ini juga terkait dengan realitas kekinian, yaitu ketika kita masuk ke dalam dunia digital, lebih-lebih lagi dunia media sosial, kita begini, kita melihat satu garis lurus itu dengan memincingkan satu mata saja. Karena apa? Ya teman-teman yang belajar medsos kan tahu ada filter bubble. Kita kan, algoritma itu membuat kita terkumpul dengan orang-orang yang satu passion, satu minat, satu pandangan. ya. Dan seringkali gini, saya ambil contoh yang paling simpelnya karena saya anak zaman Facebook ya. Kalau nge-add orang, maksud Anda selebritis Facebook. itu kan anak IG. Dia anak TikTok. Kalau kita nge-add orang, iya kan? Kita menambah teman orang, itu yang dicari yang mutual friend-nya banyak. Itu kan artinya dia sebenarnya tidak mau keluar dari cangkangnya. Iya. Cangkangnya di situ terus. Algoritma mengantarkan kita kepada minat yang sama, pandangan yang sama, pandangan apapun, politik, agama yang sama. Akhirnya apa? Kita tidak tahu bahwa ada realitas lain di luar cangkang kita gitu. Itu seperti ini. Kalau kita melek, kita baru tahu, oh ternyata ada realitas lain gitu loh. Dan kalau kita mampu melihat realitas lain itu, kita bisa akan keluar dari persoalan ngugemi bener ide kita. Iya. Gitu. Tapi yang menarik juga, kenapa sih orang tuh nggak ingin atau nggak betah dengan keluasan itu loh, kelebaran tadi itu? Apakah cangkang tadi itu memberikan kenyamanan atau kenyamanan Ilusi, apa? ilusi dan imajinasi Iya, atas kebenaran. Karena kalau kita melihat versi lain dari cara pandang kita, kita mungkin akan sakit hati dan patah hati setelah tahu bahwa oh jebule aku ki ora bener. Itu menyakitkan mungkin ya. Menghancurkan ego gitu ya. Makanya ya mohon maaf kalau ada perilaku bermedsos ya, karena saya pemerhati medsos. Wow. Jadi kadang orang itu menyebarkan informasi hanya untuk mengafirmasi apa yang sudah dia percayai, bukan untuk menggali gitu. Jadi nge-share sesuatu mendapat tepuk tangan dari lingkaran sekitarnya sendiri gitu ya. Makanya karena saya kan saya kan punya malah iklan kelas menulis ya Mas ya. Kelas menulis rutin gitu ya. Iya. Saya selalu bilang ke daftar saya mau bilang murid itu bagus sih, ke peserta kelas saya selalu bilang, mending kamu tidak menulis kecuali kamu menemukan satu sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang common sense publik luas gitu. Karena kalau kamu hanya menulis sesuatu yang sama dengan apa yang dipahami oleh publik luas, kamu tidak akan memberikan kontribusi apapun bagi cakrawala berpikir orang banyak gitu ya. Begitu ya Pak dosen. Wah. Ini kan hasil nyantrik di Dipowinatan, di mana Taman Tirto dan sebagainya. Satu lagi ini tentang yang kebenaran itu loh Mas. Tadi kira-kira itu bisa enggak sih kita atau masyarakat kita itu terelevasi atau tertransformasi supaya matanya lebih luas, lebar dalam memandang segala hal gitu. Wah, berat kalau itu. Bukan berat ya. Tapi sebenarnya kan prinsipnya adalah kita terus menambah perspektif itu, terus menambah sudut pandang dengan cara apa ya? Dengan cara melek tadi, pokoknya tadi pas banget analoginya. Kalau selama ini kita merem satu gini, sekarang kita melek. Cara meleknya bagaimana? Ya kalau cara paling gampang ya kita tidak membatasi interaksi, pergaulan dan sebagainya lah gitu. Kalau paling wadahnya. Kalau yang spiritual nanti iman saya nggak tekan gitu. Terus belajar lah, katakanlah begitu. Saya selalu mengambil analogi gini. Kalau ngomong istilah anak-anak sekarang ya, karena kebetulan kan kita dengan Bentang ya penerbit buku. Kalau ngomong literasi misalnya, Anda mencapai satu derajat literate itu bukan dari jumlah buku yang Anda baca. Anda baca 10.000 buku tapi sudut pandangnya sama semua, Anda tidak akan literate. Itu hanya akan menciptakan ekstremisme berpikir dalam satu versi gitu. Nggak akan, ya cuma gini aja tapi terus-terusan gitu loh Mas. Gini ning peng 1000 gitu. Jadi akhirnya ya nggak akan mengubah apapun. Karena sudut pandangnya tidak bertambah, hanya menambah kuantitas saja gitu.